Ke lapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum presentasi kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Ke pasar ke Sandung Batu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya Muji Ramawati beserta ketiga kawan saya akan memberikan presentasi mengenai produk kami, yaitu Otentik. Outer keren berbahan kain bekas industri batik Nusantara. Dari tim Otentik sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Muji Rahmawati, yaitu saya sebagai tim leader. Lalu ada Atalah Nabil Ahmad, teman saya sebagai desainer. Lalu ada Kiko sebagai promotor dan Albi Reras sebagai quality control. Baik, entrepreneurship bukanlah suatu profesi, melainkan sebuah mindset kerja keras, optimis, inovatif, dan kreatif. Menurut Sandiaga Uno, hal inilah yang memunculkan ide entrepreneurship kami, yaitu tentang otentik. Kami mendahului otentik ini sebagai suatu latar belakang tersendiri, yaitu kita mengambil sampel yaitu sebagai batik Indonesia. Batik merupakan warisan budaya tak benda yang merupakan asli Indonesia. Hal ini diakui dan dikukuhkan oleh UNESCO dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity di Abu Dhabi pada tahun 2 Oktober 2009. Sejak saat itulah tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Jadi, batik telah mendapatkan pengakuan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Namun, seiring bergulirnya era revolusi industri 4.0 memunculkan berbagai teknologi canggih, terutama pada dunia industri batik nasional. Dan pakaian batik sendiri merupakan industri yang namanya industri tekstil. Industri tekstil masuk ke dalam 10 besar industri di dunia yang menggunakan dan mencemari air. Hal ini berdasarkan riset yang dilansir oleh Boston Consulting Group pada tahun 2015. Industri mode menghabiskan 79 miliar meter kubik air serta melepaskan 1,715 juta ton CO2 dan memproduksi 92 juta ton sampah. Nah, oleh karena itu, apa sih fashion ini dan pengaruhnya kepada lingkungan? Pengaruhnya yang pertama yaitu dapat menimbulkan karbon dioksida yang begitu besar. Nah, kita akan menjadikan perbandingan nih. Fashion industry mengeluarkan CO2 yang lebih besar 10% dibandingkan industri penerbangan dan industri perkapalan. Dan parahnya lagi, hanya 1% baju di dunia yang di-recycle atau digunakan kembali dan digunakan sebagai suatu pakaian baru. Sementara sisanya sekitar 80% lebih pakaian-pakaian bekas akan menumpuk dan menjadi sampah di lingkungan. Oleh karena itu, solusinya adalah 3R. Yang pertama yaitu reuse, reduce, dan recycle. Sehingga kita perlu menggunakan kembali barang-barang bekas yang telah menumpuk agar tidak menjadi sampah. Mungkin presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bisa di next slide-nya. Baik, untuk mengurangi limbah industri batik, produk outer menggunakan kembali kain bekas industri batik. Ini digunakan sebagai bahan utama dari produk kami. Industri batik yang ramah lingkungan tidak hanya mendukung untuk mengurangi penggunaan plastik, tetapi dapat memberikan edukasi mengenai material pakaian dan juga jenis batik yang digunakan dalam produk. Next. Nah, berikut ini ada gambaran mengenai brand-brand yang terkenal di kehidupan sehari-hari kita. Apa sih brand itu? Brand ini sendiri mencerminkan perusahaan dan juga apa yang kita jual kepada masyarakat. Next. Nah, di dalam sebuah brand terdapat strategi pengiklanan, logo, desain, dan juga kepercayaan dari customer terhadap perusahaan kita. Next. Oleh karena itu, tercetuslah brand kami yaitu Otentik. Outer keren berbahan dasar limbah kain batik dengan slogan Great Stories Behind. Next.
Konsep produk kami yaitu eco-friendly atau menggunakan kembali bahan daur ulang. Yang kedua adalah batik. Dengan tema batik, kita dapat mengenalkan budaya Indonesia ke kancah luar negeri sekaligus ke dalam masyarakat Indonesia sendiri. Yang ketiga adalah inovasi. Konsep produk kami mengusung hal baru dalam dunia fashion, yang ini menggunakan limbah yang tidak terpakai untuk dijadikan produk fashion baru. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai harga produksi yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku yang memakan biaya sebesar Rp6.900.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja yang memakan biaya sebesar Rp1.250.000. Lalu ada biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp755.000. Selanjutnya biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp650.000 dengan total produksi yaitu memakan biaya sebesar Rp9.555.000. Jika dibagi menjadi produksi per unit, dari harga total biaya produksi Rp9.550.000 dibagi unitnya jumlahnya 150, jadi biaya yang digunakan dalam satu pieces produk yaitu sebesar Rp63.700. Next. Dari harga produksi per unit, didapatkan harga jual per unit, yaitu sebesar Rp80.000, sehingga per unit menghasilkan keuntungan sebesar Rp16.300.000. Selanjutnya, tempat produksi. Tempat produksi sangat mempengaruhi proses produksi atau suatu bisnis. Produksi sendiri dilaksanakan di rumah yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Tempat ini dipilih karena akses dengan supplier dan distribusi barang lebih mudah. Selain itu, biaya tenaga kerja di daerah ini tergolong tidak terlalu tinggi, sehingga menghemat pengeluaran untuk biaya produksi. Next. Untuk target penjualan per bulan, untuk bulan pertama yaitu trimester 1, kami memiliki target sebesar 150 produk. Yang bulan kedua memiliki target 170 produk. Bulan ketiga, trimester ketiga sebesar 190 produk. Dan trimester keempat itu 190 produk. Selanjutnya, strategi pemasaran dari produk yang kami pasarkan. Yang pertama, kami menentukan target pasar. Entah itu siapa yang membeli produk kami, ataupun kemana kami akan mendistribusikan produk kami. Selanjutnya, menentukan pesanan. Saat proses produksi, jumlah pesanan yang kami tentukan juga berpengaruhi terhadap supplier yang kami gunakan. Selanjutnya, menggunakan media dalam proses, entah itu menggunakan sosial media maupun media-media yang lain. Selanjutnya yang terakhir itu menentukan anggaran produksi, mulai dari bahan bakunya hingga proses-proses yang akan memakan biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram Malir dari pembuatan pelaksanaan dari autentik ini. Yang pertama dimulai dari perencanaan desain. Setelah disetujui, lalu akan dilanjutkan dengan pemilihan dan pengumpulan bahan. Apabila tidak disetujui, akan dilakukan perbaikan. Selanjutnya pengukuran dan pemotongan, dan apabila disetujui akan dilanjutkan dengan penjahitan, dan apabila tidak disetujui akan dilakukan perbaikan. Selanjutnya pengecekan dan finishing. Apabila tidak disetujui kembali dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan pengecekan dan finishing akan dilakukan pengemasan, lalu pemasaran. Bisa dilanjut. Oke, untuk timeline pelaksanaan sendiri dibagi menjadi 4 bulan. Bulan pertama itu untuk desain dan riset pasar. Bulan kedua untuk persiapan alat bahan dan mitra usaha. Bulan ketiga akan dilakukan produksi dan quality control. Dan bulan keempat itu akan kami lakukan pemasaran. Ini lebih rincinya. Yang bulan pertama itu akan dilakukan pengembangan ide, lalu untuk membuat tim. Dan bulan kedua akan dilakukan menyusun proposal, visualisasi ide, riset pasar, dan desain produk. Untuk bulan ketiga akan dilakukan persiapan alat dan bahan, serta produksi. Lalu bulan keempat akan dilakukan pencarian mitra usaha dan promosi, serta promosi dan pemasaran. Dan bulan kelima akan kami lakukan evaluasi rutin.
kesimpulannya adalah yang pertama, Authentic ini brand yang kami buat itu merupakan brand 100% asal Indonesia yang membuat outer batik bekas industri fashion Indonesia yang bisa dibilang eco-friendly dan bisa memperkenalkan batik di kalangan warga Indonesia maupun kancah internasional seperti itu. Lalu untuk yang kedua, sustainable business itu berpeluang menghasilkan profit dan menjaga lingkungan. Lanjut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.